Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta Zoom pagi ini, marilah kita mendengarkan dan menyimak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari acara kajian Ba'da Subuh pagi ini. Adapun surat yang akan kita dengarkan adalah surat An-Nisa ayat 18 yang akan dibawakan oleh Ibu Kartila sebagai pendamping dari Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hassani. Terlebih dahulu marilah kita sapa Bapak Ustadz. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan keluarga sehat-sehat selalu ya Buya. Alhamdulillah, begitu juga kita semuanya ya. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Amin. Baik, kepada Buya dan Ibu Kartila kami persilakan. Syukran Bu Ibu Ira. Ira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim. Wassalamu'alaikum Nabiul Karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah, Allah berikan kita nikmat Islam. Kita bersyukur sekali, Islam adalah agama yang Allah ridai. Allah memberikan kepada kita nikmat iman, dan kita bersyukur dengan nikmat iman ini kita mudah melaksanakan perintah-perintah Allah. Mudah bagi kita untuk beramal soleh, dan juga bagi kita mudah meninggalkan perbuatan maksiat. Mudah bagi kita karena faktor iman. Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan sempurna. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur ini adalah modal bagi kita untuk memperbanyak bekal kita menghadap Allah. Maka kita jadikan hari-hari kita adalah hari-hari yang bernilai ibadah. Kita semuanya fokus bahwa setiap perbuatan kita, setiap kata-kata kita, setiap amal soleh, setiap perbuatan kita, semuanya harus bernilai ibadah. Kita nggak mau lagi melaksanakan sebuah perbuatan maksiat ataupun perbuatan yang sia-sia. Semua perbuatan kita bernilai ibadah. Duduk kita, makan kita, tidur kita, walaupun seperti perbuatan dunia, tapi adalah perbuatan akhirat ibadah. Kenapa? Pada saat kita tidur, kita berniat, pas kita bangun segar, kita ibadah lagi. Pada saat kita makan, kita ada punya tenaga, kita akan beribadah lagi. Jadi semua ditujukan untuk beribadah. Dan pada pagi hari ini, yang sangat istimewa adalah nikmat mencintai Al-Quran. Saya katakan sekali berkali-kali bahwa orang-orang yang tertarik dengan Al-Quran hanyalah orang-orang pilihan. Hanyalah orang-orang tertentu yang betul-betul Allah pilih. Alhamdulillah, kita masih ada, masih tertarik dengan Al-Quran. Dan kita jaga rasa cinta kepada Al-Quran ini, kita jaga. Dan pada kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan abdan syakur, hamba yang pandai bersyukur. Kita syukurin semua nikmat itu. Dan kita sadari sekecil apapun nikmat yang kita peroleh itu semua datang dari Allah. Dan bagi kita apapun yang terjadi adalah nikmat. Apakah itu mungkin menurut kacamata kita perbuatan musibah atau kondisi yang tidak mengenakan, itu hanya karena keterbatasan ilmu kita. Semuanya adalah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Dan kita tetap bersyukur. Salawat beriring salam lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut kepada beliau, dan sampai nanti di akhir zaman
termasuk kita di situ. Kita berharap kelak nanti di yaumul hisab berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sangat kita rindukan. Dan saat itulah beliau mengaku kita sebagai umatnya. Kenapa? Ada tanda-tanda wajah kita berseri-seri, muka kita putih, dan beliau bisa melihat kita. Oh, ini umat. Karena beliau sangat mencintai kita. Sebelum beliau meninggal, apa yang beliau sebut? Umatku, umatku. Beliau sebelum meninggal tetap berpesan kepada kita. Dan begitu beliau pun bangkit, tahap pertama, pas tahu beliau telah hadir berbangkit, tanya kepada Jibril, wahai Jibril, hari apa hari ini? Maka Jibril menjawab, hari ini ya hari berbangkit ya kekasih Allah. Apa kata pertama yang keluar dari beliau? Umatku mana Jibril? Yang pertama ditanya adalah kita semua. Umatku mana Jibril? Dia tidak senang, tidak bahagia kalau ada satu umatnya yang masih dalam neraka. Nah, kita berharap kita bisa berjumpa dengan beliau dan beliau memberikan syafaat kepada kita dan kita bersama-sama dengan beliau memasuki surganya Allah. Dan di surga pun kita minta kepada Allah semacam privasi kita bertetangga dengan Rasulullah. Nah, apa modal kita? Sekali lagi modal kita adalah Al-Quran. Mencintai Al-Quran. Kita cinta kepada Al-Quran. Sebagai bukti bahwa kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Kita mencintai. Kita membahas Quran tak akan pernah bosan. Kita tidak akan pernah malas. Tidak pernah putus asa bersama Al-Quran. Kita bersama Al-Quran tidak ada keraguan lagi. Saya yakin-yakinnya bahwa Al-Quran adalah sahabat sejati kita. Menjadikan Al-Quran napas kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, kita tanya sama Al-Quran. Al-Quran bilang tidak, kita berhenti. Al-Quran bilang lakukan, kita lakukan. Kita semata-mata mencari ridha. Dan Allah berjanji, Allah akan mengumpulkan orang-orang bersama yang cintainya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita berkumpul sama Rasulullah. Baik, pagi ini kita akan membahas surat An-Nisa ayat 18. An-Nisa 18, silakan Bapak Ibu buka semuanya. Dan pagi ini saya bersama Ibu Kartila. Assalamualaikum Bu Kartila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Kalau boleh tahu Ibu Kartila posisinya di mana? Di Palembang, Bu ya. Palembang? Iya. Palembang kota atau di Palembang kota, Bu ya. Palembang kotanya. Banyak orang Palembang ini ya. Iya, Bu ya. Saya pernah ke Palembang 3 hari pagi itu pernah tugas makan empek-empek sarapan pagi. Ya, empek-empek sarapan pagi ya. Iya. Tapi hari ketiganya mules gitu, karena mungkin ada cuka. Belum terbiasa, Bu ya. Belum terbiasa ya. Ibu Kartila dulu yang masuk ke Arsani siapa yang bawa? Bapak Samsuryadi, Bu ya. Oh, Samsuryadi. Oh, sama Ya. Samsuryadi. Satu kantor dengan Pak Samsuryadi itu gimana? Enggak, Bu ya. Guru ngaji, Bu ya. Oh, guru ngaji, alhamdulillah. Ya. Beliau aktif ya sini ya. Iya, Bu ya. Kapan itu bulannya? Saya masuk bulan 26 Oktober, Bu ya. Oh, Oktober ya. Nah, setelah Bu Kartila masuk, ngajak teman-teman lagi nggak ini? Iya, Bu ya, ngajak saudara juga. Tapi teman belum ada yang mau, adanya saudara kemarin. Siapa yang sudah masuk yang Bu Kartila ajak? Ibu Farida sama Bapak Rahmat Hasanuddin. Oh, Pak Rahmat Hasanuddin sudah masuk. Wah, beliau sangat apa sekali. Sangat semangat. Tapi baru kemarin. Beliau istiqomah, Bu ya. Amin, amin, amin. Tadi Bu Farida yang mana nih? Farida, Bu, apa istrinya Pak di Stopo? Bukan, mungkin nggak aktif lagi mungkin, Bu ya. Oh iya. Pak Rahmat Hasanuddin sering telepon itu ya. Semoga beliau juga bisa istiqomah ya. Ini Bu Kartila tampilan keberapa ini? Yang kedua, Bu ya. Alhamdulillah. Yang pertama dulu kapan? Bagaimana, Bu ya? Yang pertama dulu kapan? Yang pertama 2 bulan yang lalu, Bu ya. Oh, 2 bulan dulu ya. Iya. Ya, saya sudah. Oke. Oh, 2 bulan lalu ya. Sekarang yang kedua ya. Iya. Nah, apa yang Bu Kartila rasakan pada saat membaca Quran sebelumnya? Belum pernah belajar ya? Belum, Bu ya. Saya minim sekali pengetahuan saya tentang Al-Quran. Tapi setelah mengikuti Al-Hasan ini sudah mulai banyak yang saya pahami, yang terbenakkan ketika membaca ayat, Bu ya. Oh, jadi pure Al-Hasani ya? Iya, betul, Bu ya. Alhamdulillah. Jadi terasa baca Quran gimana sekarang? Biasanya kalau ceritanya yang lama-lama, biasanya baca one day one juz bisa, sekarang nggak bisa lagi. Iya. Karena kadang kalau ada yang kita sudah terbenakkan, kita jadi
berhenti Buya. Ya, Jadi betul. Saya juga dulu pada saat satu misalnya ketemu innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah ya Allah. Untung Tuhanku Maha Pengampun. Coba kalau Tuhanku Maha Pemarah, aduh, habis saya karena banyak dosa saat itu. Jadi dulu Buya, Nah. mungkin ini pengalaman saya waktu saya pertama kali diajak Ustadz Sam, saya belum langsung masuk, saya sering nyimaknya di YouTube Buya. Oh, Saya gimana tuh? bingung kenapa ada ayat kok bisa dipenggal-penggal terus artinya jadi panjang. Saya penasaran karena bingung, saya beli sendiri ininya kamusnya melalui online. Ternyata saya tambah bingung Bu ya. Kenapa? Karena yang saya cari di kamus itu nggak ada artinya. Karena ternyata yang dicari kan akar katanya. Ya. Jadi saya anjurkan kepada Bapak Ibu yang belum masuk kelas, silakan masuk kelas untuk bisa lebih paham lebih lanjutnya. Iya, jadi mencarinya nggak bisa di awalnya alif semua nanti. Wal muhsanah tuh di alif jadi nggak ketemu. Cari di akhir kata. Ya, itu ya pengalamannya berarti lah ya. Nah, sekarang udah tenang ya. Baca Quran minimum udah tahu lah ya arahnya ya. Insya Allah Bu ya. Alhamdulillah ini pesan sudah dia hadir juga. Oke, kalau gitu Bu Kartila sudah siap dengan ayat An-Nisa 18. Waktu dan tempat kami persilakan sepenuhnya. Saya coba mood dulu yang lain tadi ada bunyi-bunyi. Sebentar, Bu Kartila nanti buka mic-nya ya. Mood dulu. Buka mic-nya Bu Kartila. Buka mic. Oke, silakan Bu Kartila. Hendak ke hutan mencari rotan. Rotan dibelah dengan belati. Jika ingin memahami Al-Quran, mari bergabung di Al-Hasani. Alhamdulillah, cakep itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbir firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak Ibu peserta kajian Ba'da Subuh Zoom Al-Hasani yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalillah wa syukurillah wa binikmatillah wa la haula wa la quwata illa billahi aliyul azim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengawali perjumpaan kita pagi ini, marilah kita sama-sama bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berbagai nikmat yang telah diberikannya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Sehingga kita masih diberikannya kesempatan untuk berjumpa pada Zoom pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam, marilah kita hadiahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, pada kesempatan ini izinkanlah saya mengucapkan terima kasih kepada Buya Rizal Al-Hasani selaku penemu, penyusun sekaligus pembimbing gramatikal Al-Quran Al-Hasani yang telah dengan susah payah dan atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya ditemukanlah sebuah metode yang praktis dan mudah untuk dipelajari siapapun termasuk saya pribadi yang sebelumnya fakir ilmu. Semoga jasa-jasa Buya atas penemuannya menjadi pahala jairah yang tidak putus-putus. Semoga Buya senantiasa sehat dan agar terus bisa membersamai kami dalam memahami Al-Quran melalui metode Al-Hasani. Semoga Buya dan keluarga senantiasa dalam rahmat dan kasih sayangnya. Ucapan terima kasih juga saya haturkan kepada para pembimbing, guru pembimbing kami, terutama guru pembimbing di bulan Oktober, Bapak Budi, Ibu Aini, TPP, dan guru-guru pembimbing lainnya. Yang tanpa mengurangi tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang dengan sabar dan telaten telah membersamai kami dalam mempelajari ayat-ayat Al-Quran ini. Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Hadril
yang setiap pagi dengan bincang paginya telah membuat kami banyak terbenakkan. Juga kepada Bapak Saad Murdi yang telah menambah pengetahuan kami tentang tafsir Al-Quran dari ayat yang kami baca. Semoga Bapak Ibu pembimbing semua senantiasa sehat dan senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih juga saya aturkan kepada guru kami Ustadz Sam Suryadi yang telah memperkenalkan Al-Hasani kepada saya. Karena beliaulah makanya saya hadir pada pagi ini. Berada di antara orang-orang yang insya Allah soleh dan soleha. Terima kasih telah banyak memotivasi saya dalam beribadah. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa sehat dan bahagia. Ucapan terima kasih khusus juga kepada sahabat surgaku di kelas Oktober, terutama untuk Ibu Rita Herlinda yang telah membantu saya dalam membuat PPT ini. Dan kepada sahabat-sahabat semua, terima kasih dalam berbagai bentuk kasih sayangnya, baik melalui doa, semangat, serta telah membantu saya mengoreksi presentasi saya pagi ini. Saya akan mempersembahkan pantun untuk sahabat surgaku. Tampung air dalam ember, hendak dipakai menyiram bunga. Sungguh kompak kelas Oktober, belajar bersama menuju surga. Yang saya hormati juga Bapak Ibu yang telah hadir pada pagi hari ini. Semoga ikhtiar kita dalam membaca, mempelajari, memahami, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga kelak kita menjadi ahli Quran, ahli istiqomah dan ahli husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, saya akan mencoba mengurai surat An-Nisa ayat 18. Sebelumnya saya akan membacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaisatit taubatu lillazina ya'maluna sayyi'at hatta iza hadaro adahumul mautu qala inni tubtul an qala inni tubtul ana walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum azaban alima. Shadaqallahul azim. Baiklah Bapak Ibu, surat An-Nisa ayat 18 ini akan saya penggal menjadi 30 penggalan dengan 3 bagian. Bagian pertama merupakan penggalan 1 sampai 7, bagian kedua merupakan penggalan 8 sampai dengan 24, penggalan ketiga merupakan penggalan 25 sampai 30. Penggalan pertama wa, penggalan kedua laisati, penggalan ketiga taubatu, penggalan keempat li, penggalan kelima allazina, penggalan keenam ya'maluna, penggalan ketujuh asyaati, penggalan kedelapan hatta, penggalan ke-9 iza, penggalan ke-10 hadoro, penggalan ke-11 ahadahum, penggalan ke-12 al-mautu, penggalan ke-13 qola, penggalan ke-14 inna, penggalan ke-15 ni, penggalan ke-16 tubtu, penggalan ke-17 al-ana, penggalan ke-18 wa, penggalan ke-19 la, penggalan ke-20 allazina,
Penggalan ke-21 yamutuna. Penggalan ke-22 wa. Penggalan ke-23 hum. Penggalan ke-24 kufarun. Penggalan ke-25 ulaika. Penggalan ke-26 a'tadna. Penggalan ke-27 la. Penggalan ke-28 hum. Penggalan ke-29 azaban. Penggalan ke-30 aliman. Baik Bapak Ibu, saya akan coba mengurai bagian pertama dari surah An-Nisa ayat 18. Penggalan pertama wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan kedua laisati bentuknya KKL khusus, asal kata laisat karena terdapat dua huruf tasukun berdampingan, maka secara gramatikal tidak bisa. Laisat berubah menjadi laisati. Pelaku hia, akar kata laisa, fola fa'ala, artinya dia telah tiada. Ada di dalam Kamus Munawir halaman 1301. Penggalan ketiga, at-taubatu merupakan KBKK, ciri kata bendanya diawali alif lam. Akar kata tawaba, berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2, ada di dalam buku materi halaman 30. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Tawaba menjadi taba. Kata benda tauban, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'latun, artinya taubat. Ada di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 79. Penggalan keempat li merupakan huruf bermakna artinya bagi. Penggalan kelima allazina merupakan kata penghubung artinya orang-orang yang. Penggalan keenam ya'maluna bentuknya KKSAD. Ciri KKSAD-nya diawali ya berakhiran waw sukunna. Sekaligus menandakan pelakunya hum. Akar kata amila, pola fa'ala, artinya mereka akan berbuat. Ada di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 281. Penggalan ketujuh asyaati merupakan KBPA, ciri kata merupakan KBPA objek jamak. Ciri kata bendanya diawali alif lam, ciri pelaku aktifnya sayyi, ciri objek ati, sekaligus ciri jamaknya juga ati. Akar kata sawa'a, berlaku kaidah 1 huruf sia, poin 2, ada di dalam buku materi halaman 30. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Sawa'a menjadi sa'a. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilatun. Artinya kejahatan. Ada di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 184. Arti bagian pertama, dan taubat bukan bagi orang-orang yang mereka berbuat kejahatan. Baik, saya lanjutkan ke bagian 2 yang merupakan penggalan 8 sampai 24. Penggalan ke-8 hatta merupakan huruf bermakna artinya hingga atau sampai. Penggalan ke-9 iza merupakan huruf bermakna artinya apabila. Penggalan ke-10 hadoro bentuknya KKL, ciri KKL-nya berharokat fathah. Pelaku huwa, akar kata hadoro, pola fa'ala artinya dia telah datang. Ada di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 104. Penggalan ke-11 ahadahum merupakan KBM, terdiri dari 2 kata, ahada dan hum. Ahada merupakan KBSL, akar kata wahada, kata benda ahadun, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda af'alu, artinya satu. Hum merupakan kata ganti artinya mereka.
Jadi arti keseluruhannya satu dari mereka. Ada di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 494. Penggalan ke-12 al-mautu merupakan KBKK, ciri kata bendanya diawali alif lam, akar kata mawata, berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2, ada di dalam buku materi halaman 30. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Mawata menjadi mata. Kata benda mautun, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun, artinya kematian. Ada di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 432. Penggalan ke-13 kola, bentuknya KKL, ciri KKL-nya berharokat fathah, pelaku huwa, akar kata koala, berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2, ada di dalam buku materi halaman 30. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Koala menjadi kola. Kola fa'ala artinya dia telah berkata. Ada di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 360. Penggalan ke-14 inna merupakan huruf bermakna artinya sesungguhnya. Penggalan ke-15 ni merupakan kata ganti artinya saya. Penggalan ke-16 tubtu bentuknya KKL, ciri KKL-nya diakhiri tu menandakan pelakunya ana. Akar kata tawaba berlaku kaidah 1 huruf sia poin 3, ada di dalam buku materi halaman 30. Dalam KKL, setelah dibuang ciri KKL-nya, tinggal 2 huruf berpola kul, domah sukun, maka tambahkan wa di tengahnya. Kemudian wa berubah menjadi alif. Tawaba menjadi taba, pola fa'ala, artinya saya sudah bertaubat. Ada di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 79. Penggalan 17 al-ana merupakan kata benda murni. Pola kata bendanya fa'lun artinya sekarang. Ada di dalam Kamus Munawir halaman 49. Penggalan ke-18 wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-19 la merupakan huruf bermakna artinya tidak. Penggalan ke-20 allazina merupakan kata penghubung artinya orang-orang yang. Penggalan ke-21 iyamutuna bentuknya KKSAD, ciri KKSAD-nya berawalan ya dan berakhiran waw sukunna. Pelakuhum, akar kata mawata, di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 5, ada di dalam buku materi halaman 31. Dalam KKSHD, huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya, yaitu mawata. Untuk selanjutnya berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2, ada di dalam buku materi halaman 30. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Mawata menjadi mata. Pola fa'ala artinya mereka akan mati. Ada di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 432. Penggalan ke-22 wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-23 hum merupakan kata ganti artinya mereka. Penggalan ke-24 kufarun merupakan KBKK, ciri kata bendanya berakhiran domatain, akar kata kafaro, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alun. Artinya kekafiran, ada di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 378. Arti dari bagian 2 yang merupakan penggalan 8 sampai 24, sampai ketika kematian datang kepada salah satu dari mereka. Dia berkata, sesungguhnya saya sudah bertaubat sekarang. Dan tidak juga bagi orang-orang yang mereka akan mati dan mereka dalam kekafiran. Saya lanjutkan bagian ketiga.
Penggalan ke-25, ulaika merupakan kata tunjuk jauh, artinya itu. Penggalan ke-26, a'tadna merupakan bentuknya KKL, ditandai dengan na, sekaligus menandakan pelakunya nahnu. Akar kata atuda, pola af'ala, kata yang dicari di dalam kamus a'tada, artinya kami telah menyiapkan. Ada di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 253. Penggalan ke-27 la merupakan huruf bermakna, artinya sungguh. Penggalan ke-28 hum merupakan kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-29 azaban, bentuknya KBSL, ciri kata bendanya berakhiran fatatain, ciri superlatifnya terdapat huruf alif di antara huruf kedua dan ketiga akar kata, yaitu za. Akar kata azuba, kata benda azabun, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alun, fa'alun. Artinya siksaan atau azab. Ada di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 259. Penggalan ke-30 aliman merupakan KBSL, ciri kata bendanya berakhiran fatatain, ciri superlatifnya terdapat ya sukun di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar kata alima, kata benda alamun, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Artinya yang sangat pedih. Ada di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 47. Arti dari bagian 3, itulah mereka. Sungguh kami telah menyiapkan bagi mereka siksaan yang sangat pedih. Arti keseluruhan dari surah An-Nisa ayat 18 adalah, dan taubat bukan bagi orang-orang yang mereka berbuat kejahatan. Sampai ketika kematian datang kepada salah satu dari mereka. Dia berkata, sesungguhnya saya sudah bertaubat sekarang. Dan tidak juga bagi orang-orang yang mereka akan mati dan mereka dalam kekafiran. Itulah mereka. Sungguh kami telah menyiapkan bagi mereka siksaan yang sangat pedih. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Gimana rasanya Bu Kartila? Sudah lega Bu ya? Alhamdulillah, kenapa? Sudah selesai mengurai ayatnya. Alhamdulillah. Ya. Tinggal saya menunggu pertanyaan dari Pak Azril. Boleh saya berpantun untuk Pak Azril Bu ya? Silakan. Kalau hendak pergi ke Rengat, jangan lupa membawa kail. Mari semangat mengurai ayat. Jangan takut pertanyaan Pak Azril. Iya, Maaf Pak Azril, ini bukan tantangan, cuma untuk menghibur diri saya sendiri. Alhamdulillah. Bu Kartila, tadi Ya, saya lihat lancar betul, mumtaz, tenang. Alhamdulillah Bu. Apa resepnya tuh Bu Kartila? Atau tadi katanya bagaimanapun juga ada sedikit gugup. Nah, ternyata tenang jadinya. Apa? Iya, karena kata tadi sebelum Zoom kata Bu ya, harus percaya diri, harus menganggap semua orang itu seperti biasa. Jangan dipikirkan gugupnya itu, jangan dipikirkan. Iya. Saya tuh dulu pernah pidato ya. Gugup, saya tanya ke orang, kenapa? Itu karena kita berpikir gagal. Jadi jangan pernah berpikir. Pada saat kita berpikir itu jadi terrelaksasi. Jadi biasa aja, tidak masalah. Justru kita bisa agak ekstrim. Orang kan malah ada yang mengatakan anggap aja tiang, gitu. Atau anggap aja Bu Kartila ketemu sama komputer. Kan kita depan kita komputer atau perangkat ya. Udah itu aja, anggap nggak ada masalah, nggak ada risiko kok. Jadi kita bisa membuang rasa-rasa negatif. Maka negatif dulu. Tadi saya lihat lancar sekali Bu Kartila ya. Alhamdulillah, terima kasih bimbingannya Buya dan guru-guru pembimbing yang lainnya. Mudah-mudahan jadi vocab ya, Jadi sebanyak kali ini ayat ini bagus sekali dan sedang ya. Jadi bagi kita yang sedang latihan itu enak sekali ayat. Bagaimana memperlakukan KKL yang ada KSAD yang ada rupiahnya, bagaimana pelaku aktifnya agak lengkap di sini. Bagaimana kalau dia tinggal 2 huruf ya. Jadi semua teori agak terpakai di sini. Dan dia sedang ya. Baik Bapak Ibu, selamat Bu Kartila mumtaz ya. Semoga terima kasih Bu ya.
selalu istiqomah bersama Al-Quran. Kita canangkan bahwa kita tiada hari tanpa bersama Al-Quran. Nggak bisa pagi, siang. Nggak bisa siang, sore. Bisa sore, malam. Kita tetap bersama Al-Quran. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya tambahkan dikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Walaisatil taubat. Jadi, dan bukanlah taubat, atau tarik ke depan taubat. Taubat bukanlah untuk, tambah walaisatil taubatu, dan taubat bukanlah li untuk. Itu apa? Allazina ya'maluna sayyi'at. Orang-orang yang beramal kejelekan, berbuat kemungkaran aja kerja, berjudi, mabuk, berzina, dan macam. Dia perbuatannya selalu mungkar, tapi dia tidak tobat juga. Hatta sampai iza hadara ahaduhum al-mautu. Jadi maut hadir ketika hatta izat, sampai ketika al-mautu tarik ke depan. Maut hadir kepada salah satu mereka. Ya siapapun mereka itu, kita siapapun lah, sampai datang maut. Simpelnya sampai datang maut. Ini gaya bahasanya. Sampai maut datang kepada mereka. Lalu mereka dia berkata, menjelang detik-detik kematian dia berkata, ini juga sama dia tadi, ini sama innani. Kalau innani ini asalnya innani. Kalau innani itu penegasan. Kalau ini ya biasa. Ini sesungguhnya aku tubtu. Nanti udah diberikan, aku bertobat al-an sekarang. Dia udah tinggal detik-detik kematian, dia bertobat sekarang. Jadi bukan itu orang-orang yang diberikan tobat oleh Allah. Tidak seperti itu. Jadi orang-orang yang tidak tobat bagi orang-orang yang mereka berbuat kejelekan sampai detik-detik kematian. Pada saat menjelang meninggal, baru dia berkata, ini tubtu al-ana. Jadi sesungguhnya aku bertobat sekarang. Jadi tidak untuk itu. Menjelang sakaratul maut dia bertobat. Kemudian walal lazina, dan tidak juga bagi orang-orang yang yamutuna wa hum kufar, orang mati dalam kafir. Jadi kalau orang mati dalam keadaan kafir menyembah selain daripada Allah, tidak ada tobat bagi dia, tidak ada ampunan bagi dia. Jadi kalau itu kita bersyukur ya. Untuk mereka apa? Ulaika atadna. Belum ya. Ulaika, dan mereka itu atadna, kami telah menyiapkan azaban alim, azab yang sangat pedih. Jadi orang yang menjelang meninggal baru bertobat, Allah tidak terima tobatnya, dan juga bagi orang-orang kafir Allah tidak terima tobat. Kemudian bagi mereka itu Allah telah siapkan azab yang sangat pedih. Bicara azab Allah, kita nggak bisa seperti apa pedihnya, nggak bisa. Bapak Ibu nggak usah jauh-jauh ke neraka. Di dunia aja, Ibu sekaligus sakit gigi, berbarengan dengan sakit perut, berbarengan dengan naik kram batin. Tiga itu aja, nggak usah jauh-jauh lah. Sakit gigi, sakit perut, sama kram batin. Saya nggak nambah dengan sakit kepala, saya nggak nambah dengan penyakit-penyakit lain. Nah, di akhirat nanti di neraka itu yang paling ringan hukumannya, terinjak baranya maka mendidih otak kita. Itu paling ringan itu. Dan itu terjadi terus menerus, dan tidak pernah diringankan, dan tidak pernah ringan. Ada ayat, tidak akan ringan. Wala yukhaffafu anhum, tidak akan diberingankan atas mereka. Jadi kalau pernah dengar ceramah, andai saja kalau kita logikakan di dunia, kita pagi ini disiram dengan air panas, derajatnya katakan 200 derajat Celcius. Besok disiram pakai air panas lagi, derajatnya bukan 200 lagi, 250 nambah. Besok disiram lagi pakai air panas 300 derajat Celcius. Bapak Ibu pernah disiram air panas dengan derajat 100 derajat, ini pakai 300, 1000 derajat, luar biasa. Jadi kita bersyukur ya. Kenapa orang itu diberkati Allah? Ya Allah yang tahu. Kenapa? Karena menduakan, mensyirikan Allah. Kita bersyukur sekali bahwa kita betul-betul dalam agama yang benar. Kalau kita kaji di mana letak benar agama, kan bisa diuji nanti, kita uji. Demikian Bapak Ibu semuanya, hal-hal yang dapat kami sampaikan, sangat memberikan pelajaran pada kita hadis ini, ayat ini ya maksud kami, bahwa taubat bukan menjelang detik-detik kematian. Dari sekarang tobat, kita nggak tahu kapan kita mati. Nah, dari sekarang perbanyak tobat. Maka sebuah pilar rasanya yang kedua adalah perbanyak tobat. Pertama, belajar dengan ikhlas lillahi ta'ala.
walaupun tidak belajar, kalau kita ikhlas apapun kita lakukan, insya Allah sukses. Yang kedua, taubat. Walaupun tidak belajar Quran, tapi dengan sering taubat kita, minimum kita sudah tidak mengalami hal-hal seperti itu. Taubat bukan hanya pada saat detik kematian, tapi dari sekarang kita sadari apa yang kita salah, apa dosa yang pernah kita kerjakan. Bertobat kita selalu. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan Mumtaz Bukartila, Ya, Bu ya. Bukartila dan kita semuanya bisa istiqomah bersama Quran, dan kita belajar. Tentu ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan atau yang salah, kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kembalikan ke Bu Esmeralda sebagai moderator. Silakan Bu Esmeralda. Baik, terima kasih Bu ya. Alhamdulillah, demikianlah Bapak Ibu. Selamat kepada Ibu Kartila. Terima kasih Ibu Ira. Iya, sangat lancar dan tenang ya Bu ya, mumtaz. Terima kasih, alhamdulillah. Amin, amin. Demikianlah ulayan Al-Quran, berikut penjelasannya oleh Buya Hafizal Al-Sani. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin. Amin, amin.